Ahibail kiram, para mujahid, mujahidah yang dirahmati Allah, berkumpulnya kita siang menjelang sore hari ini di Tugu Kujang ingin menunjukkan rasa simpati kita, rasa persaudaraan kita kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina, yang sampai saat ini terus didera, terus dihantam, terus dibunuh oleh Israel laknatullah alaih. Kita yang ada di Indonesia seharusnya selalu bisa bersyukur kepada Allah. Saudara-saudara kita yang ada di Palestina saat ini, mereka mau melaksanakan ibadah, mereka juga berpikiran kapan rudal itu akan datang ke masjidnya, kapan peluru-peluru itu akan menghantam rumah-rumahnya, kapan sniper-sniper Israel laknatullah ini akan menghantam dirinya. Mereka dalam keadaan tidak tenang untuk melaksanakan ibadah. Mereka tidak dalam keadaan tenang dalam menghadapi kehidupannya. Tapi kita di Indonesia yang hidup dalam keadaan nyaman, dalam keadaan damai, dalam keadaan yang tidak kekurangan apapun, bertanya dalam diri kita, apakah kita sudah bersyukur kepada Allah? Apakah kita sudah selalu untuk ingat Allah? Apakah kita sudah selalu mengingat saudara kita yang ada di Palestina? Kalau itu semua kita lalaikan, artinya kita kufur kepada Allah. Kita ingat saudara kita yang dibantai, saudara kita yang dihantam dengan peluru, saudara kita yang dihabisi keluarganya, sanak familinya oleh musuh-musuh Allah. Maka dari itu, kumpulnya kita di sini adalah menguatkan ukhuwah di antara kita, menguatkan persaudaraan di antara kita. Allah ingatkan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian pada tali Allah. Apa tali Allah? Dinullah. Apa dinullah? Syariat Allah. Wa la tafarraqu. Dan jangan kalian terpecah belah. Ketika kalian terpecah belah, gampang kalian diadu domba. Tatkala kalian gampang diadu domba, maka kalian akan gampang dikalahkan oleh musuh-musuh kalian. Saya mau bertanya, siap bersatu? Siap kompak? Yang jawab sedikit benar ini. Dan yang aksi yang banyak, Masya Allah, emak-emak ini, para mujahidah. Enggak di Bogor, enggak di Jakarta. Kalau udah urusan emak-emak yang turun, kelar biasanya urusan tuh. Polisi enggak ada yang berani. Betul? Emak-emak siap kompak? Siap bersatu? Siap. Dengar nggak tadi ustazah kita ngomong? Hilangkan semua yang berbau afiliasi dengan Israel yang ada di dapur kita. Siap nggak? Siap nggak? Takbir! Allahu Akbar. Hibail kiram, kita kudu bersatu. Bersatunya kita akan menjadi satu kekuatan yang luar biasa. Bersatunya kita bisa untuk meruntuhkan segala musuh. Tapi saat ini umat Islam sepertinya susah bersatu. Umat Islam gampang terpecah belah. Umat Islam gampang diadu domba. Bahkan umat Islam menjadi pengkhianat bagi agamanya sendiri. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Ada. Jadi pengkhianat agamanya sendiri ada? Banyak. Dia musnahkan agamanya dari dalam ada? Banyak. Padahal Allah sudah ingatkan, Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama beliau asyidda'u 'alal kufar, wajib hukumnya bertindak tegas terhadap orang-orang kafir, ruhama'u bainahum, dan saling berkasih sayang di antara kita. Ini jangan terbalik, saudara. Sama saudara sendiri bengis, sama saudara sendiri nggak mau tegur sapa, sama saudara sendiri saat ini terjadi gontok-gontokan. Tapi dengan mereka
yang notabene adalah kafir harbi, mereka masih bisa bercipika-cipiki, mereka masih bisa untuk berpelukan. Ada apa dengan umat Islam? Ada apa dengan tokoh-tokoh Islam yang mereka melukai perasaan hati saudara-saudara kita? Betul? Betul. 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 Ini sama saudara sendiri bengis, sama saudara sendiri nggak mau tegur. Cuma perbedaan mazhab kita berantem, cuma perbedaan furu'iyah kita berantem, cuma perbedaan harokah kita berantem. Tapi dengan orang-orang non-muslim, kalian bisa cipika-cipiki, kalian bisa berpelukan, kalian bisa bersenyum-senyuman. Ada apa dengan tokoh-tokoh Islam seperti ini? Nabi sudah katakan nanti di yaumil akhir, ulama pun akan terbagi dua. Ada ulama khair, ada ulama syuk. Siapa ulama khair? Ulama yang mengajak kita berani mengatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Ulama yang hanya memikirkan daripada umatnya, ulama yang hanya memikirkan agamanya. Itulah ulama yang benar-benar wajib bagi kita mengikuti mereka. Ulama-ulama seperti ini akan dibenci oleh orang-orang munafik, akan dibenci oleh orang-orang Yahudi, akan dibenci oleh orang-orang Nasara, dan akan dibenci oleh orang-orang fasik. Maka ikutilah mereka, kita tidak akan pernah rugi. Siapa ulama-ulama sok? Ulama-ulama yang cuma mikirin dirinya, yang hanya memikirkan perutnya saja, yang hanya memikirkan daripada keluarganya, yang hanya memikirkan daripada kelompoknya. Dia tidak akan pernah marah ketika nabinya dihina, dia tidak akan pernah marah ketika agamanya dilecehkan, dia tidak akan pernah marah ketika kitab sucinya dinistakan. Itulah ulama-ulama sok yang dipikirannya hanya mencari kepentingan dunia. Ada ulama sok? Ada ulama sok? Jangan ikuti mereka. Ini yang dapat saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.